Nah, ya, hampir mirip kayak punya saya kemarin ya. Jadi kurang lebih ada judul ya, ada lembar judul. Nah, ini dia cuma satu ya, lembar judulnya. Kemudian ada lembar pernyataan, ya kurang lebih sama. Ada lembar pengasahan juga ya dari pembimbing. Kemudian, oh dia jadi ada dua ya, lembar pengesahan pembimbing sama pengujinya gitu ya. Nah, ini tim pengujinya ada dua. Kemudian ini halaman pengesahan lulus sidang skripsi ya. Nah, ini berarti tandanya dia lulus. Ada halaman persembahan juga sama ya, kata-katanya aja yang beda. Nah, ini dia ada banyak ya. Pada hubungan yang lulus mendukung, bla 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 ya. Oke. Nah, ini banyak ya. Teman-teman angkatan 22 dan lain-lain ya. Nah, ini boleh banyak, boleh 10 ya gitu ya misalnya. Yang nggak masalah juga. Nah, ini abstraknya ada dua. Ini abstrak bahasa Inggris sama abstrak yang bahasa Indonesia ya. Nah, eh ini daftar isi nanti kita akan di pertemuan selanjutnya ya bikinnya. Tapi untuk pertemuan hari ini ya kita akan buat untuk yang bab satunya dulu aja ya. Bab satu pendahuluan dari yang 1.1 sampai 1.2 ya kurang lebih. Nah, ini tabel juga banyak ya, tabel gambar, tabel daftar tabel ya. Nah, dia punya 99 halaman ya, kurang lebih. Banyak juga nih skripsinya ya. Gambarnya juga banyak. Nah, ini banyak banget ya gambar ini. Nah, oke. Nah, ini dia eh untuk yang formatnya itu ada penulisan ininya dulu ya. Beda dengan saya yang langsung bab satu tanpa ada nama ininya ya. Ini perlu diperhatikan juga ya. Kemudian bab satu latar belakangnya apa? Ini membahas soal PSSI ya. Sentimen media sosial terhadap putusan PSSI. Oh, dan pendekatan text mining menarik. Ini skripsi IT ya kalau nggak salah ya. Jadi dia membahas tentang PSSI. Nah, ini nanti kalian coba tanya ke cutting kalian apakah ada skripsi yang bisa dipakai gitu ya. Jadi sebagai contoh kalian nanti dalam pembuatan tugas di akhir ya. Nah, jadi kita sampai di latar belakang sama latar identifikasi masalah aja nanti ya. Nanti ke bawahnya eh nanti aja ya. Jadi kita hanya berfokus pada bagaimana format di Word-nya nanti. Nah, selanjutnya kita masuk ke ini ya. Kita akan masuk ke materi ya. Jadi week ketiga ini adalah penggunaan Microsoft Word untuk penulisan ilmiah. Ya, jadi memang penulisan ilmiah pasti menggunakan eh, Word ya. Boleh pakai yang lain, tapi biasanya utamanya adalah Word ya. Jadi tujuannya adalah ya setelah kita belajar materi hari ini ya, tujuannya adalah mahasiswa mampu mengatur layout dasar dokumen ilmiah di Microsoft Word. Ya, jadi nanti kalian udah ngerti tuh gimana cara ngatur layoutnya ya. Nggak bingung lagi peletakan-peletakan icon-iconnya gitu-gitu ya. Kemudian menyesuaikan margin dan ukuran kertas sesuai ketentuan kampus ya. Jadi marginnya dan ukuran kertasnya itu udah ditentukan sama kampus ya. Jadi nanti kalian nggak perlu eh,
bingung lagi gitu. Ini ukuran kertasnya apa ya gitu ya. Nanti di print atau dikirim soft file itu dalam bentuk ukurannya berapa gitu ya. Jangan sampai salah. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan heading dan numbering otomatis untuk struktur bab. Ya, jadi nanti jadi juga menggunakan heading dan numbering otomatis untuk struktur babnya seperti apa gitu ya. Nah, fungsinya heading itu nanti untuk mempermudah kalian dalam pencarian gitu ya. Kemudian untuk numbering juga sama. Nah, yang keempat adalah memformat halaman judul skripsi sesuai pedoman kampus ya. Nanti bikin formatnya sesuai dengan format judul ya, sesuai dengan pedoman dari kampus. Nah, untuk pengaturan layout dasarnya, ya, sebelum kita praktek ada teorinya juga. Ya. Itu ukuran kertasnya adalah A4 ya. Ini udah paling umum A4. Orientasinya ada orientationnya di bahasa Inggrisnya itu adalah portrait ya atau tegak, ya. Enggak menyamping ya atau enggak horizontal gitu ya. Kemudian marginnya adalah itu di sebelah kirinya, sebelah kiri sini itu adalah 4 cm. Di atas itu 4 cm, di sebelah kanan itu 3 cm aja, sama yang di bawah adalah 3 cm. Itu ya. Jadi untuk marginnya seperti ini. Kemudian akses di Microsoft-nya adalah kita ke layout, margin, custom marginnya kalian udah pasti tahu lah ya. Di mana tempatnya untuk mengakses untuk mengubah-ubah layout dasarnya gitu ya. Nah, kemudian ada namanya heading satu, heading 2, heading 3. Ya, heading ini digunakan untuk membuat struktur otomatis. Jadi nanti ketika kalian melakukan pencarian atau kalian terakhir atau kalian misalnya udah di bab 2 gitu ya, kalian butuh mau lihat bab satunya lagi untuk mengkoreksi, kalian bisa langsung pencet headingnya gitu ya. Nah, untuk heading satu berarti dia heading awal, heading paling atas. Heading paling atas dia. Heading kedua dia heading yang pokoknya di bawahnya si heading satu dan seterusnya gitu ya. Jadi ada banyak heading ya, heading bisa heading 4 gitu ya dan lain-lain dan seterusnya. Maka itu nanti akan semakin kecil gitu ya. Jadi urutannya adalah ketika kalian membuka heading satu, kalian membuka heading satu, nanti isinya adalah heading 2. Nah, nanti ada isinya lagi. Kalau kalian eh, misalnya mau nambahin heading 3, isinya ada lagi heading 3. Ya, jadi ibaratnya judulnya itu kalian tandain tuh. Judulnya apa? Bab 1 pendahuluan. Berarti itu heading satu kalian tandain. Terus dalam bab satu ada apa? Ada latar belakang. Nah, itu 1.1. Satu itu dari mana? Bab satu bagian satu. Berarti nanti ada di heading 2. Heading 3 tujuan penelitian. Misalnya ini contoh aja ya. Di latar belakang itu ada tujuan penelitiannya. Berarti dia di bab satu, terus bagian satu di tambahin lagi satu lagi karena ini bagian pertama. Nah, nanti kalau misalnya ada lagi satu satu dua gitu ya. Nanti kalau di sini ada 1.2 gitu ya. Nah, untuk cara mengaturnya dia ke home, kemudian styles, pilih heading satu atau dua ya. Jadi ini udah kelihatan sih ya dari awal ketika kita buka nanti ada pilihannya ada heading satu, heading 2, heading 3. Nah, ini bisa dipilih ya salah satunya sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini nanti akan membantu kita dalam membuat daftar isi ya. Jadi nanti daftar isinya bisa langsung terbentuk secara otomatis. Nah, kalau kita misalnya manual ya, kita manual nanti ketika kita mau buat
daftar, eh, kita mau buat daftar isinya malah jadi susah gitu ya, malah nggak kebantu sama sekali. Karena nanti si table of content ini, jadi ini adalah fitur dari Word, ini fiturnya yang akan membaca seberapa banyak heading yang kita buat, gitu ya, seberapa banyak nih heading yang kita buat. Nanti dia akan membuat secara otomatis daftar isinya, gitu ya. Nah, ini ada namanya numbering otomatis. Ini juga sangat-sangat eh, krusial ya. Ini juga suka bingung kalian ya. Atau saya juga dulu suka bingung membuat eh, numbering karena suka error gitu ya. Tiba-tiba misalnya kita mulai dengan satu, terus 1.1 gitu. Pas ke bawahnya mau eh, kita lanjut ke nomor 2, malah nggak kelanjut gitu, bisa gitu ya. Nah, itu caranya nanti saya ajarin gitu. Nah, ini adalah multi level list namanya. Ya. Jadi formatnya dari 1.1, 1.1.1, dan seterusnya. Ya, cara buatnya nanti saya ajarin ya. Hubungkan ke masing-masing heading style. Nah, tadi karena heading style bab satu ya udah pasti lah. Bab satu itu nggak perlu pakai format ini, langsung aja. Kemudian nanti 1.1 latar belakang. Nah, ini kita nggak cuma pakai si numbering doang, tapi harus pakai heading juga. Ya, karena nanti percuma nggak akan nyambung ke table of content yang tadi ya. Jadi harus, walaupun misalnya bab satu ini udah masukin ke heading, tapi yang latar belakangnya lupa gitu ya. Kita nggak masukin jadi heading, cuma di numbering doang. Ininya nggak. Nah, ini nggak akan bisa masuk table of content. Nggak bisa ya dia. Jadi yang kebaca hanya bab satunya aja nanti. Tuh. Nah, nanti dia otomatis berubah jika ada penambahan bab. Nah, nanti ketika dia ada nambah bab, table of content itu bisa berubah secara otomatis ya. Atau enggak kita manual, kita refresh, kita ibaratnya kita sync gitu. Kita sync, nanti dia akan update ya. Atau namanya biasanya update gitu, update table. Nanti dia secara otomatis kalau kita nambahin bab, nanti kita pencet ini, update table, otomatis akan terupdate table. Nah, di sini langkahnya adalah home, kemudian multi-level list, kemudian define new multi-level list. Nah, ini juga bisa cara lain ya, nanti saya ajarin langkah-langkahnya seperti apa. Nah, untuk format halaman judul skripsi, biasanya berisi nama universitas udah pasti ya. Ini udah pasti, nggak boleh terlewat. Ada logo, ada nama, ya, ada nama univnya, sama ada nama fakultasnya ya. Ini udah pasti ya. Ini kedua udah pasti, nggak boleh kelewatan. Mungkin kita nggak nulis dua-duanya ya. Kemudian judul skripsinya huruf besar, rata tengah ya. Ini justify namanya ya, rata tengah itu. Jadi nanti dicari ya. Jadi yang ada yang kayak gini itu rata tengah gitu ya. Nah, ini namanya justify. Kemudian ada nama penulis ya, kalian, kemudian name kalian juga dicantumin. Nah, ada juga program studi, fakultas, dan tahun. Nah, ini fakultas biasanya di akhir ya, bukan di atas. Nah, program studi, kemudian tahunnya tahun kalian membuat skripsi.
Kemudian tipsnya adalah gunakan center alignment ya. Jadi semua di sini kecuali judul skripsi ya. Nah, menggunakan center alignment gitu ya. Kemudian spasi antar barisnya 1,5, rata-rata semua di 1,5 barisnya ya. Jadi semua halaman spasinya 1,5. Ya, kemudian hindari enter berlebihan, gunakan spacing before after ya. Jadi sekiranya nggak diperlukan enter ya jangan di enter gitu ya, jangan kebanyakan enter. Tapi cukup enternya secukupnya. Enter secukupnya saja. Itu ya. Oke. Kemudian, nah ini dia contohnya ya tadi udah kita kasih unjuk juga secara HD-nya. Ini judulnya ya. Nah ini judul ini adalah proposal skripsi ya. Ini proposal skripsi perancangan antena mikro bla 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 gitu ya. Nah ini judulnya pakai huruf besar semua, huruf besar, kemudian bold juga ini center alignment ya, nggak justify. Kemudian ini ada logo, udah pasti ada logo. Nah, jarak antar spacing ini kalian kira-kira aja, kira-kira. Jangan terlalu jauh, jangan terlalu dekat juga gitu ya. Pastikan semua menyatu dalam satu halaman gitu ya. Ini jarak spacing antar ini juga harus diperhatikan gitu ya. Dan ada tulisan skripsi digunakan untuk memenuhi persyaratan gelar sarjana komputer atau gelar sarjana apapun ya. Ini juga harus digunakan ya. Nah, ini contoh nama, name, dan lain-lain gitu ya. Nama dan name juga harus. Nah, ini baru program studi, fakultas, univ juga ada ya, univ dan tahu. Nah, ini semua harus dimasukkan ya, jangan sampai ada yang kelewat ya. Biasanya letak di sini nih yang sering lewat ya. Entah fakultasnya yang lupa gitu ya. Kemudian spacingnya juga diperhatikan, jangan terlalu jauh. Sekiranya yang rapi ya pakai filling gitu ya. Oh ini segini rapi, oke. Nah, untuk tips profesionalnya ya, jadi ini kurang lebih tips dari saya ya. Kemudian simpan dokumen dengan format doc, ini udah pasti ya. Nah, untuk yang lebih profesional lagi, mungkin di laptop kalian ada yang namanya OneDrive gitu ya. Nah, di OneDrive, kalau kalian login, OneDrive-nya, login akun Microsoft, itu kalian save di dalam OneDrive-nya. Maka di situ kalian bisa auto save ya. Nah, itu sedikit tips dari saya supaya kalian misalnya amit-amit gitu ya, eh, laptopnya tiba-tiba ke restart sendiri atau kesenggol atau apa gitu ya. Kalian udah eh, bikin settingan itu auto save gitu ya dan pastikan selalu backup data dan masukin ke cloud ya. Jadi backup datanya jangan secara fisik doang, secara lokal doang. Lokal tuh maksudnya apa? Kayak di hard disk, di flash disk itu jangan. Jangan cuma di situ, tapi di cloud juga harus ya. Di Google Drive, di OneDrive, atau di manapun cloud yang kalian pakai ya. Itu pastikan setiap save, habis nge-save, misalnya habis pengerjaan, upload lagi, upload lagi gitu ya. Nggak apa-apa upload ulang gitu ya. Yang penting ke save gitu ya. Nah, makanya saya saranin selama pengerjaan pemakai OneDrive karena udah terintegrasi dengan Microsoft itu ya. Udah terintegrasi dengan Windows. Nah,
Disarankan ini pakai cloud ya, cloud, OneDrive. Sarankan OneDrive. Bikin akun Microsoft-nya, ya bikin akun, login di laptop masing-masing. Nanti save-nya, nanti save-nya di folder OneDrive yang tersedia di laptop. Biasanya udah ada tuh foldernya kalau kalian download OneDrive. Nah, kemudian gunakan styles agar seragam ya. Nah, ini stylesnya nanti eh, kalian gunain aja ya. Kemudian ada shortcut Control Enter setiap pindah halaman. Nah, nanti misalnya kalian setiap habis bikin halaman atau ngetik-ngetik gitu ya, kemudian oh nggak sampai satu halaman ke bawah, ya udah bisa pencet Control Enter. Ini shortcut aja ya, shortcut biar mempermudah kalian. Shortcut, kemudian gunakan insert page number untuk penomoran otomatis ya. Nah, ini juga penting ya. Dan ini juga banyak sekali problemnya ya. Misalnya halamannya gitu ya Romawi, kemudian Romawi ya biasa di awal kayak gini ya Romawi Romawi tiba-tiba pindah ke 1 2 3. Nah, itu biasanya banyak problemnya tuh ya. Nah, nanti kita belajar juga soal numbering. Ini nanti gimana cara misahin nih dua ini supaya nggak nyatu gitu ya. Biasanya nanti eh, di sini udah bener nih 1 2 3, tapi di sini mulai ke 4. Dari 4 ke 4 5 6 gitu ya. Nanti di table of contentnya ini nyambung lagi nih. Nanti di table of contentnya, di table of content dia akan mengikuti ini ya, format number page numbering ini. Misalnya salah nih gitu, halaman bab 1 misalnya harusnya 1 kan, tapi kalian salah setting 4, nanti di bab satunya ya 4 berarti. Satu titik-titik-titik bisa ya, 4 misalnya mulai dari situ gitu ya. Nah, ntar dibenerin jadi satu lagi, jangan lupa di update table. Oke ya. Kemudian simpan template dokumen untuk skripsi ya. Jadi ini template-template dokumen ya punya kakak tingkat itu di save sebagai eh, membantu kalian untuk mengerjakan si skripsinya gitu ya. Oke, kemudian, nah ini nanti tugasnya saya praktekin ya. Jadi judulnya adalah latihan format dokumen ilmiah. Ya, ini judul sementara, jangan eh, apa namanya. Misalnya kalian mau pakai judul kalian, misalnya itu boleh aja sih sebenarnya. Tapi judulnya latihan format dokumen dulu, ya kemudian nanti atur-atur layoutnya, kemudian nanti buat struktur untuk bab 1 pendahuluan latar belakang rumusan masalah. Nah, isinya kalian boleh isi eh, bebas isinya, tapi jangan asal-asalan gitu ya. Misalnya pakai AI untuk isinya sementara gitu ya, itu nggak ada masalah gitu ya. Dan rumusan masalah juga boleh diisi. Nah, asal ada isinya, jangan cuma bab 1 1.1 nanti kosong gitu ya, jangan ya. Nah, kemudian gunakan heading 1 dan heading 2 ya. Jadi di sini kita masih menggunakan heading 1. Ini heading 1, ini dua-duanya adalah heading itu ya. Nah, kemudian adalah tambahkan halaman judul skripsi sesuai format kampus ya. Halaman judulnya apa? Judulnya pakai yang ini dulu aja. Kalau kalian nggak punya judul ya. Nah, kemudian jangan lupa formatnya. Ini sering banget pengumpulannya adalah formatnya salah ya. Formatnya ini jangan lupa nih.
tugas Word 1 ya. Ini tugas Word 1 ya, karena kita baru mulai masuk Word sekarang. Jadi tugas Word 1, nama kalian, kemudian underscore kelas. Atau underscore, ini salah deh, ini underscore npm aja. Ya. Dan save untuk ininya doc aja ya, nggak usah PDF. Oke, kita langsung masuk ke praktek ya. Jadi praktek untuk tugasnya. Oke, nah, oke. Nah, di sini di atas ini ada namanya autosave ya. Nah, ini adalah terintegrasi dengan OneDrive. Ini saya nggak pakai OneDrive di laptop ini, tapi saya dulu sempat pakai ya. Jadi pas zamannya skripsi, saya selalu menyalakan OneDrive ini. Kalau di on nggak bisa ya. Nah, how do I turn autosave? Caranya adalah upload the file. Nah, ini ya maksudnya adalah upload the file, itu upload filenya ke OneDrive, kemudian nanti dia akan nge-save secara auto ya, secara otomatis. Ini harus sign in, ini nggak perlu sign in ya. Nah, kalian kalau mau nyoba silakan, biasanya adalah di folder ini. Nah, di bagian sini nih, OneDrive ada biasanya. Nah, download, dokumen, picture, musik, videos, nanti OneDrive ada di sini. Biasanya begitu ya. Kalian download aja OneDrive ya, bisa. Nah, untuk yang pertama adalah kita tadi apa tuh? Kita membuat dokumen baru udah, kita atur layoutnya. Terlayout A4, coba ke A4 layout. Nah, di sini file layout ya, kalian tahu ya, size-nya adalah A4, secara otomatis A4. Kemudian ini dia spacing ya, paragrafnya. Nah, di sini kalian bisa pencet yang ini aja nih kalau misalnya mau opsinya banyak ya. Nah, ini bisa, atau kalian cukup di sini juga nggak masalah gitu ya. Nah, ini adalah oh sorry, bukan ini. Ini dia page setup ya, sorry. Ini di sini. Nah, ini ada top, left, bottom, right ya. Atas, tadi berapa atas? Atas adalah 4 ya. Atas 4, kirinya 4 ya. Ini 3, ini 3. Nah, kiri 4, kanan 3, bawah 3. Oh iya benar. Oke. Nah, ini udah. Maka secara otomatis dia akan berubah ya. Oke. Nah, jadi seperti ini ya. Secara formatnya seperti ini. Nah, terus kita bisa eh sini ya. Kemudian cari heading. Nah, ini dia. Styles ini banyak ya. Heading, heading 2 dan seterusnya. Kenapa heading 3 aja nggak ada? Karena kita belum bikin ya. Nah, ini kita heading dulu, heading 1. Ya, kemudian biasanya fontnya itu Times New Roman ya. Ini di 18 mungkin. Kemudian bab 1, anda berdua. Ini di center, bisa jadi seperti ini ya. Nah, kemudian kita atur settingan ininya, apa namanya, line spacingnya. Nah, ini di sini aja ya, gampang ya.
Sini kemudian 1,5. Jadi nanti otomatis semuanya adalah 1,5. Jadi tulisannya ganti warna hitam balik lagi ya. Warna hitam. Nah, fungsinya ini adalah ketika kita mau find ya, kita bisa ke view ya. Kemudian ada navigation page. Ya, navigation aneh ya. Nah, ini kita bisa kebaca tuh headingnya gitu ya. Headingnya di mana aja. Nah, heading satu udah kebaca. Oke, berarti lanjut ke heading 2. Nah, latar belakang. Masukin heading 2. Nah, ini masuknya ke bab satunya. Dia menjorok ke dalam ya. Kita bagian dari 12 misalnya. Warna hitam. Nah, barulah kita masukin si eh multi level listnya tadi ya. Ini kalian pilih ini numbering ini nih, numbering, numbering ini, kemudian cari yang satu dulu, ya. Satu udah, dia kita ini. Nah, define new format number, ya. Ini bisa kita majuin ke depan, ya. Majuin 1.1. Nah, titik belakangnya hapus. Nah, jadinya kayak gini. Dan oke. Nah, jadilah seperti ini latar belakang. Kalau dilanjut, bisa juga pakai ini lagi, pencet. Nanti dia ke save biasanya, recently news. Nah, jadi apa? Yang kedua, pemesan, dia formatnya, pemesan masalah. Nah, gini ya, untuk uh, numberingnya ya. Spacingnya apakah udah benar? Oh, belum kan? Nah, jadi sering-sering dicek apakah spacingnya udah pas atau belum. Nah, ini kenapa yang satu belum nih, rumusan masalahnya belum masuk. Karena belum masuk ke heading 2. Ya. Masukin ke heading 2. Nah, dia ngulang lagi ya. Nah, makanya selalu lakukan heading di awal. Karena kalau misalnya kalian udah buat duluan kayak gini nih, terus kalian udah sampai bab panjang gitu ya, sampai bab terakhir bahkan. Aduh, lupa bikin. Kalau kita pencet, ya kayak gini lagi ya. Jadi diusahakan dan sampai lupa pencet headingnya dulu, baru kalian bisa lanjut gitu ya. Nah, ini kenapa dari ulang? Ini kan dari ulang nih ya. Jadi satu lagi, kalian klik kanan, ya, kalian klik dulu ini nih numbernya, klik kanan, kemudian continue numbering. Nah, dia mulai dari yang atas, gitu ya. Nah, itu makanya banyak yang terjadi kesalahan ketika kita ngulang gini lagi, kita bingung, aduh gimana caranya? Tinggal diklik kanan, kemudian continue numbering. Jadi dia lanjutin dari yang atas. Jadilah ini ya teman-teman ya. Nah, tadi salah tuh pencetnya. Oke. Nah, ini save, ini ada OneDrive ya. Ini kalian bisa sign in, nanti maka dari itu kalian bisa auto save ya. Ini kalau saya di laptop saya nggak ada OneDrive, jadi kalian nanti coba sendiri aja pakai OneDrive ya. Dia di sini latar belakangnya diisi nih. Nah ini, kalau misalnya kalian di default C itu nggak ada ruler, ruler itu ini ya. Ini ruler nih, garis-garis di pinggiran ini. Kalau nggak ada, kalian bisa ke view, kemudian kalau tadinya kayak gini nyalain aja ruler ya. Jadi dia bisa ngebantu kalian dalam masalah seperti ini. Ini kan dia menjorok ke sana ya. Harusnya adalah ini nih. Nah, ya, baru mulai di situ.
Barulah kita bikin, salah saya copy paste aja punya saya ya. Nah, ini copy paste, kemudian pilih yang ini, keep text only ya. Jadi dia nggak ngikutin si ininya ya, numberingnya. Nah, ini di bold, ini juga di bold untuk membedakan penulisan. Ini juga di bold. Ya. Oke, yang rumusan masalah juga sama ya. Digeser dulu, Fasya Roman, kemudian, nah ini perumusan masalah kalau saya cuma segini ya. Beda. Pandang. Nah, ini juga opsinya kita bikin keep text only aja. Nah, di sini isinya itu harus di justify ya. Isinya harus di justify. Nah, kayak gitu ya biar rapi. Ini di justify itu ya. Nah, udah sampai sini tinggal tambahin apalagi tadi tugas itu. Ini udah, ini udah, ini udah. Kemudian heading satu, heading 2 udah. Kemudian tambahkan halaman judul skripsi sesuai format kampus. Nah, ini udah kayak gini. Kita tambahin ini aja. Oh, bukan. Page break. Ya, untuk yang di atas. Untuk ngelihat posisi-posisinya ini ada ini nih. Show and hide ini. Nah, ini tandanya adalah page break di bagian sini ya. Nah, kalau kita hapus page breaknya, maka udah gitu ya. Nah, page breaknya jadi kayak gini doang ya. Nanti dihapus lagi bisa. Gitu ya. Oke. Nah, ini baru kita masukin yang tadi tugasnya. Ya, halaman judul skripsi. Ini dia. Judulnya apa? Judulnya tadi saya punya saya aja ya. Ini matiin jangan lupa. Ini ditengahin. Kan? Kemudian bentar. Ini pastikan spacingnya adalah 1,5. Kemudian enter ya. Terus masukin logo UTA. Adakah logo UTA? Nggak ada. Oh, saya diantar juga. Ini
Nah, ini kita bisa bikin dia jadi in front of the text aja ya, biar gampang digeser-geseran nanti. Nah, ini disesuaikan aja sama ini ya, format yang tadi, soal segitu gitu ya. Ini misalnya gedein dikit deh. Gini misalnya ya. Kira-kira dia udah, kalian bisa klik dua kali di daerah mana aja ya, di bawah sini, kemudian di enter. Terus tadi tulisannya apa? Skripsi ya. Skripsi. Ini terlalu jauh ya. Kemudian diajukan untuk digunakan. Kita ngikutin ini aja ya. Kemudian nama dan STM dia pakai underline ya. Misalnya ya. Ini baru tambahin prodi dan tahun. Nah, nanti tugas kalian adalah seperti ini gitu ya. Nah, tugasnya adalah seperti ini. Nggak usah ditambahin dulu page numbernya. Cukup seperti ini aja. Harus ada isinya ya. Dari perusahaan masalah dan latar belakangnya. Nah, kalau seperti kepotong seperti ini kan nggak enak dibaca ya. Alangkah baiknya memang harus di enter aja. Ya, jadi kalau bisa, kalau ada yang kepotong kayak gitu, eh, dan kepotongnya tuh tipis gitu ya, itu di enter aja ke bawah. Jadi dibacanya enak gitu ya, biar lebih rapi kelihatan. Oke, di sini ada pertanyaan? Belum, Mbak. Belum ya? Oke, saya shortcut dulu deh. Oke, silakan ya dikerjakan tugasnya. Nanti di deadline-nya adalah di tanggal 24 ya, jam 11 jam 9 seperti biasa. Oke, jika tidak ada pertanyaan, maka saya absen dulu ya. Oke, silakan nyalain dulu kameranya untuk saya absen ya.